Nah, daksa polio. Itu daksa polionya dari lahirkah atau sesudah dewasa gitu? Yang pertama saya minder, Mbak Im, nggak bisa berjalan. Relax, Ren. Boleh minum. Ini tisu. Assalamualaikum, halo kawan sahabat difabel Karsa Cakrawala Inklusi. Hari ini kita mengundang seorang sahabat difabel yang memiliki kisah inspiratifnya yang akan ia bagikan kepada kita semua. Dia seorang perempuan cantik dan smart dan memiliki segudang kehebatan dalam hidupnya walaupun dengan keterbatasannya. Siapa lagi kalau bukan Sukma Ayu Lestari. Assalamualaikum Yuk. Waalaikumsalam, Mbak Im. Apa kabarnya Yuk? Alhamdulillah baik. Mbak Im sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Yuk, jadi nih terima kasih ya udah datang di Karsa Cakrawala Inklusi dan nyempatin waktunya. Oke, sama-sama. Nah, aku kan undang Ayu kemari nih. Kami pengen dengar kisah inspiratifnya gitu. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, aku mau tanya dulu. Ayu ini seorang difabel daksa. Betul. Nah, daksanya itu apa? Saya ini daksa polio. Nah, daksa polio. Itu daksa polionya dari lahirkah atau sesudah dewasa gitu? Nah, jadi tuh saya daksa polio itu bukan dari lahir, Mbak Im. Dulu saya masih bisa berjalan dari lahir sampai kelas 3 SD. Nah, jadi mungkin pas kena polio itu saya lumpuh, tidak bisa berjalan. Dari kelas 3 SD sampai sekarang saya sempat berhenti sekolah. Nah, itu berapa lama berhentinya? Itu saya kurang tahu pasti. Yang jelas dari kelas 3 SD itu saya berhenti sekolah dan itu belum ada kursi roda. Jadi saya terpuruk sendiri aja di rumah selama dari semenjak nggak bisa jalan itu, Mbak Im. Nah, jadi pas saya udah dibelikan kursi roda, saya langsung menyambung sekolah, langsung masuk ke duduk kelas 6 SD. Oh, gitu. Berarti dari kelas 3 lanjut tiba-tiba dari kelas 6 aja. Betul. Paten juga ya. Tiba-tiba dari kelas 3 lompatnya 3 tahun. Betul. Nah, yang membuat berhenti sekolah itu karena bulian atau karena hambatan itu gitu? Yang pertama saya minder, Mbak Im, nggak bisa berjalan. Minder, jadi itu belum dibelikan kursi roda juga, jadi ya udah saya di rumah aja. Ya udah berhenti sekolah gitu aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Terus nggak lama nenek saya ini mengajukan ke orang tua saya bahwa saya harus bekerja. Saya harus sekolah dari nenek saya. Berarti yang jadi support system itu nenek lah ya. Betul. Yang memikirkan kalau Kayu ini harus gimana gitu ya. Betul, Mbak Im. Nah, setelah kakak jadi yang seperti ini gitu kan. Awal mulanya itu gimana gitu kok tiba-tiba langsung layu, lumpuh atau pakai ada stepnya gitulah bisa dibilang itu. Itu gimana? Stepnya itu nggak ada, tiba-tiba lemas aja gitu kakinya, Mbak Im. Dulu bisa jalan kan, pokoknya bisa jalan sampai kelas 3 SD itu bisa jalan, walaupun itu jalannya juga nggak balance ya, jalannya kayak pincang-pincang gitu. Nah, makin lama, saya sempat kecelakaan juga dulu waktu kecil. Jadi kaki kanan saya itu bagian yang untuk mijaknya itu, nah itu kena mesin mobil entah apa, jadi kayak koreng besar gitu. Nah itu sama bapak saya nggak boleh berjalan, jadi lama-lama kaki saya bengkok, udah nggak bisa berjalan sama sekali sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang, betul. Wow. Nah, terus udah seperti itu, lanjut tetap sekolah, akhirnya udah punya kursi roda. Pasti dong
bukan hanya sampai yang kayak kita takutkan kan buat kita minder atau kita takut nanti bakal dibully. Itu terjadi nggak sih dalam hidupnya Ayu itu mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan itu? Alhamdulillah nggak ada saya. Selama di sekolah? Alhamdulillah, selama di sekolah dari SD, SMP, SMA baik-baik semua. Alhamdulillah, nggak ada diskriminasi, nggak ada bulian. Mereka membantu saya malah. Kalau saya baru datang naik becak itu kan biasanya transportasinya. Nah, mereka nanti udah standby itu. Pokoknya di dekat mau masuk ke kelas itu kan ada tanjakan kan. Nah, nanti mereka yang bantu dorong naik. Berarti teman-temannya baik-baik semua ya? Baik-baik semua, alhamdulillah. Dan sampai tamat SMA ya? Sampai tamat SMA. Tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Cukup baik kita bilang itu sekolah dan teman-teman dengan kondisi ada kawannya yang kayak gini gitu ya kan? Betul. Nah, udah gini kan yuk, udah sekolah, udah apa yang membuat Ayu itu kembali lagi mau sekolah? Apa gitu? Saya termotivasi. Nah, yang buat Ayu termotivasi itu? Sebenarnya dari nenek juga, karena nenek kan, jadi ceritanya gini dulu, saya mau dimasukkan ke sekolah sama orang tua saya itu di SLB Baim. Nah, jadi kata nenek saya, anak ini kan bukan cacat mental, dia hanya cacat fisik. Jadi belikan aja kursi roda biar dia sekolah. Dan alhamdulillahnya pas saya masuk ke kelas 6 itu kan ada ujian Baim. Saya bisa mengikuti, alhamdulillah. Jadi langsung diterima di SD kelas 6 itu. Tanpa hambatan, tanpa uang apa-apalah, langsung masuk boleh. Langsung ke kelas 6 ya? Langsung ke kelas 6 dari kelas 3. 3 ya? Alhamdulillah. Ngeri itu. Puji Tuhan. Lumayan. Bisa sejauh itu lompatnya ya. Gak nyangka. Udah sampai di situ nih, kan? Ayu kan udah semangat lah ini. Udah termotivasi dari seorang nenek ya, yang tetap punya komitmen kalau Ayu ini nggak mesti masuk ke SLB kalau mau nempuh pendidikan. Sekolah umum juga bisa karena dia bukan ada gangguan mental gitu kan. Nah, yang membuat satu lagi Ayu itu terus menggapai yang saat ini gitu dengan keterbatasan lah gitu kita bilang ya. Apalagi sekarang udah berapa umurnya? Saya 31 tahun, Mbak. Wah, udah cukup lama gitu. Udah cukup lama mengarungi dunia ini yang dengan keterbatasan gitu kan. Apa gitu? Motivasi hidupnya itu apa gitu? Saya hanya ingin mandiri, Mbak Im, nggak mau menyusahkan kedua orang tua saya. Alhamdulillah orang tua masih ada. Lengkap. Nenek itu yang ngasih motivasi masih ada. Oh, udah almarhum. Wah, turut berduka. Semoga nenek itu diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Apalagi dia punya cucu yang hebat ya, walaupun dengan keterbatasannya gitu. Nah, tapi kan yuk, aku pernah dengar nih kabar-kabar burung. Kalau dirimu itu pernah mengalami insiden yang itu membuat kau tuh jadi nambah disabilitasnya. Itu kayak mana? Cak, cerita dulu. Betul, Mbak Im. Jadi saya itu kan disabilitas polio. Sebelumnya. Sekarang nambah jadi 2. Ganda jadi disabilitas. Amputasi kaki kiri. Karena kecelakaan saya. Ceritanya, Cak, cerita lu, kayak mana tuh? Nah, jadi ceritanya itu tahun lalu saya kecelakaan insiden ini. Di bulan 8. Nah, itu kecelakaan saya, kecelakaan tunggal. Jadi kaki saya itu nggak berfungsi sama sekali, nggak terasa, masuk ke jari-jari ban itu, tergerus habis, hancur. Ya udah sempat mau dipertahankan kaki ini, cuman nggak bisa sama sekali, udah dijahit. Jadi kata dokter ini memang wajib amputasi. Jadi gitu. Nah, berarti ini termasuk polio yang mati rasa ya? Betul. Sampai digonceng pun udah nggak
terasa lah ini kalau digonceng itu kaki melontar mana-mana masuknya gitu ya. Jadi pas masuk itu memang sama sekali nggak ada rasa itu. Sama sekali nggak ada rasa Baim. Itu sampai sepatunya itu ini kakak jadi merinding lagi. Tebelah dua Baim. Kita kalau kegores pisau sedikit aja itu sakit kan, pedih. Ini sampai habis kakinya putih nggak ada darahnya. Tebelah dua. Bukan tebelah dua, sepatunya yang tebelah dua. Sepatu tebelah dua sampai habis kakinya ya. yang hancur, hampir nampak tulangnya. Parah. Boleh minum Bu. Santai-santai sampai merinding kali gitu. Sorry. Gila ya, sungguh parah sampai segitunya nggak terasa. Dan jadi di jalan tuh kondisinya. Di jalan. Orang-orang yang lihat ada orang abang-abang yang lihat notice itu cuman sepatu saya yang jatuh, yang sepatu sebelah kiri yang tebelah itu kan tebelah. Jadi jatuh di jalan. Itu saya udah nggak open hiraukan sepatu itu. Jadi dia bilang, "Kak, sepatunya jatuh." "Oh iya bang, nggak apa-apa." Saya bilang kayak gitu, hanya kayak gitu. Yang saya pikirkan ini kayak mana kaki saya ini, sementara itu udah mau mendekati pertandingan. Pertandingan atlet ya? Atletnya apa nih? Ikut kejuaraan apa? Saya tenis lapangan kursi roda Baim. Berarti jadi atlet sebelum ganda ya, sebelum nambah nih disabilitasnya? Betul, sebelum ganda. Terus kan tadi udah mengalami insiden, sementara itu udah mau dekat sama pertandingan. Bulan 10. Gagal dong pertandingannya? Gagal. Karena mengalami insiden. Nah, itu kan pasti kita ada rasa kayak kecewa ya pasti ya kan. Udah punya semangat, punya harapan, wih bentar lagi ini mau pertandingan, bentar lagi aku mau berkejuaraan nih kayak gitu. Iya. Nah, dengan kondisi yang sedang terjadi seperti itu, tambah lagi nggak ikut pertandingan, apa yang Ayu rasakan gitu? Sempet kecewa juga sama diri sendiri Bang. Tapi nggak nyalahin Tuhan juga. Salah. Relax, boleh minum. Ini tisu. Minum dulu. Santai, relax. Cukup mendalam ya atas kejadian itu sampai terasa sedihnya. Minum dulu, santai ya. Next question boleh? Boleh. Nah, berarti itu cukup mendalam ya sampai buat sedih gitu ya. Kayak kita enggak. Nah, udahlah gitu kan, udah lewatlah semua masa itu gitu. Kembali dong hidup seperti semula ya, ya. Betul. Dengan tambahan disabilitas, ada nggak yang beda? Sebelum dan sesudah gitu? Beda ada. Kalau untuk pergerakan, apalagi saya pengguna kursi roda, pasti makin sulit untuk pergerakan di rumah juga, latihan juga, itu sulit ya. Akibat nambahnya disabilitas itu menjadi ganda. Berarti Ayu ini sekarang bukan disabilitas tunggal ya, disabilitas ganda ya, walaupun dengan itu juga ya, daksa juga. Nah, mengikuti kejuaraan menjadi seorang atlet tenis lapangan, keren dong. Pengguna kursi roda mainnya tenis lapangan. Aku pernah sih lihat di sosial media ada pengguna kursi roda main tenis lapangan. Tapi kalau secara langsung aku belum pernah lihat. Nanti aku coba ikut ya, sekali lihat kamu main ya. Boleh ya? Boleh banget. Jadi kawan-kawan, inilah beberapa aktivitas saya sebagai seorang atlet tenis lapangan kursi roda. Ada latihan main langsung mukul bola, dan ada latihan fisiknya juga nih seperti sprint di sirkuit dengan jarak tempuh 2.400 km dan push-up. Nah, udah kejuaraan apa aja nih yang Ayu ikuti? Saya alhamdulillah tahun 2023 sih kemarin Mbak Im. Antar provinsi. Lawan atlet Binjai. Alhamdulillah dapat emas. Dapat emas. Alhamdulillah, itu pengalaman pertama saya. Mantap.
itu sebelum ganda. Sebelum ganda. Ganda kan di 2024. Berarti itulah pencapaian dalam hidup Ayu, bisa mengalahkan tingkat provinsi dan dapat emas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Im. Nah, sekarang nih udah ganda gini tetap ikut main dong. Tetap semangat. Mau coba lagi dari awal. Mau coba lagi dari awal yang Nggak mulai mau. dari nol ya. Ya, nggak mau terpuruk terus. Berarti udah mau jadi cewek SPBU ya, mulai dari nol ya. Iya. Mulai lagi. Dalam berlatih, dalam bermain tenis lapangan, ada nggak juga kesusahannya? Ada juga pergerakan. Kalau pergerakannya itu kayak ada juga Mbak Im. Karena kan kalau di tenis lapangan itu kan kakinya dua-dua harus nyecah ke kursi roda. Nah ini kan hanya satu tumpuannya, jadi agak sedikit ada kadang mau oleng, kadang mau kejelungup gitu. Karena nggak bisa nyimbang kan, nggak balance duduk kakinya. Gitu ya. Iya, nahan badan biar jangan maju ya. Nah, betul. Itu aja sih Mbak Im. Nah, dalam waktu dekat ini ada nggak agenda untuk bertanding gitu? Agenda Pepaprov lagi Mbak Im. Pepaprov. Kira-kira Persiapan. di bulan-bulan berapa tuh? Kalau bulannya itu belum dikasih tahu kami. Cuman kami sudah disuruh latihan terus sekarang, aktif. Disuruh latihan. Mudah-mudahan lah berlatihlah bagus-bagus ya kan, dengan kondisi yang udah berbeda dari sebelumnya. Mudah-mudahan entah dapat emas dan bisa jadi atlet nasional sampai go internasional kan. Keren lah. Kawan kita ada yang atlet internasional perempuan, pengguna kursi roda lagi gitu. Itu impian saya tahun lalu. Keren. Kita doakan pasti bisa lah sampai yang tertinggi, sampai dikenal negara dan semua orang ya. Mudah-mudahan ya. Yang penting punya semangat yang kuat lah, jangan putus asa. Semua pasti ada jalannya ya kan. Iya. Nah, kira-kira nih, yuk, ada nggak kata-kata semangat buat orang-orang ini nih? Karena orang-orang ini suka kali nih kalau sikit aja kena pisau aja langsung hidupku kayak hancur kali, jatuh sedikit, luka sedikit dengkulnya udah kayak paling tersakiti ya. Nah, Cak, kau kasih lu semangat buat orang-orang ini nih, orang-orang yang suka bilang lemah, gaskan dulu. Gen Z nih orang Gen Z, bukan. orang Gen Z maupun di luar Gen Z, kau gaskan. Yang penting jangan sampai kau tepuk kan. Gas. Paling motivasi dari saya itu tetap semangat ya kawan-kawan semua. Karena saya aja yang udah disabilitas ganda gini saya semangat. Walaupun gagal saya mau mulai lagi dari nol istilahnya. Jadi kalian, kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Kalian dengar itu, jangan kalian malas, malu, lemah. Ini perempuan loh, perempuan difabel lagi, tapi punya semangat yang kuat, punya nilai kekuatan yang banyak gitu, the power ini memang ini. Jadi itu aja, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Buat orang ini? Cukup kawan-kawan. Nah, semoga kalian tertampar dan tertepuk dengar kata-kata dari si Ayu ya. Paham? Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.